teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Safa Karima, nomor absen 28 dari kelas 10 S1. Di sini saya akan mereview buku yang sudah saya baca, yakni Sugondo Joyopuspito, Tokoh di Balik Sumpah Pemuda. Dan buku ini diterbitkan oleh Museum Sumpah Pemuda dan ini merupakan cetakan yang kedua pada tahun 2019. Untuk penilaian saya sendiri dari buku ini sangat menarik tentunya dengan dihiasi dengan komik ya, ceritanya berbentuk komik yang di sini ada teksnya yang menceritakan kisah dari Sugondo itu sendiri, dan buku ini memiliki 20 halaman yang sangat menarik untuk dibaca. Buku ini mengisahkan tokoh yang bernama Joyopuspito, yakni tokoh penting di balik peristiwa Sumpah Pemuda. Sugondo ini dilahirkan di Tuban, Jawa Timur pada 22 Februari 1905. Ayahnya bernama Kromo Sarjono, berasal dari Tegal, dan ibunya adalah putri seorang khotib bernama Joyoatmojo. Ketika kecil, Sugondo dan adiknya ikut paman di Blora. Sugondo bersekolah dasar di HIS atau Sekolah Hindia Belanda pada tahun 1911 hingga 1918 di Tuban. Ia pun melanjutkan pendidikannya ke Mulo pada 1918 hingga 1921 di Surabaya. Selama di Surabaya, ia dititipkan kepada pamannya, yakni Hos Cokro Aminoto, yakni tokoh Sarekat Islam asal Ponorogo. Di Surabaya ia bertemu dengan Soekarno. Bersama dengan Soekarno, dengan pamannya juga Hos Cokro Aminoto, mereka belajar tentang politik. Setelah tamat Mulo, ia melanjutkan ke Yogyakarta ke AMS Afdeling B pada 1921 sampai dengan 1924. Ia mondok di Jalan Wirogunan pada keluarga Ki Hajar Dewantara. Ia banyak belajar dari Ki Hajar Dewantara tentang nasionalisme dan kemerdekaan. Setelah tamat, ia masuk ke RHS, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, namun tidak selesai. Ia hanya sampai di D2. Awal perjuangan dari Sugondo bermula pada bulan September tahun 1928 setelah peristiwa Kongres Pemuda I. RT Jogsodipuro bersama Sugondo, Gularso, Suwirjo, Darwis, dan Sigit mendirikan Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia atau PPPI. Dan pada 1927, jabatan ketua diserahkan oleh Sugondo. Perhimpunan PPPI ini melakukan upaya peleburan para pemuda dalam satu wadah. Kemudian diadakan kongres pada tanggal 3 Mei 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito untuk melanjutkan upaya peleburan organisasi pemuda dalam satu wadah ini, berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Pada rapat kedua ini dinyanyikanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Kemudian rapat ditutup dengan dibacakan keputusan-keputusan penting yang berisi 3 hal. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pasca Sumpah Pemuda, Sugondo tidak aktif lagi dalam partai politik dan lebih aktif sebagai guru hingga proklamasi kemerdekaan pada 1945. Pada tahun 1932, ia menikah dengan Suwarsi di Cipidak, Bogor. Kemudian di Bogor ia mendirikan sekolah lokasiswa, namun karena muridnya sangat sedikit, terpaksa ditutup. Oleh karena itu, ia pun pindah ke Yogyakarta dan kembali mengajar di Taman Siswa.
Pada waktu proklamasi, Sugondo ikut hadir menyaksikan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Setelah proklamasi tersebut, dibentuklah KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, dan Sugondo pun ikut bergabung ke dalamnya sebagai badan pekerja atau parlemen. Ia juga mengikuti konferensi Renville pada 1946 dan konferensi Linggarjati pada 1947. Selama menjadi anggota KNIP, ia juga bergabung ke PSI Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 dengan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pada waktu itu di Yogyakarta. Di Yogyakarta dibentuklah pemerintah Republik Indonesia. Sebagian anggotanya diambil dari BP KNIP yang diangkat menjadi menteri dalam kabinet Dr. Halim. Sugondo diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Pembangunan Masyarakat. Kemudian pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta tak berlangsung lama karena pada 17 Agustus 1949 RIS atau Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Sugondo tetap di Yogyakarta dan mengambil pensiun. Dalam masa pensiunnya, dia mengupayakan dan diupayakan oleh banyak orang mengambil kursi di bidang politik. Namun Sugondo terus menolak dan kemudian berakhirlah perjuangan Sugondo yang berakhir ditandai dengan Sugondo ini meninggal dunia pada 24 April 1978 karena kanker tenggorokan, dan ia dimakamkan di makam keluarga besar Taman Siswa Taman Wijaya Brata Semagi, Yogyakarta. Presiden Soeharto pada 17 Agustus 1978 menganugerahkan bintang jasa utama yang diterima oleh Nyonya Sunartini, putri pertama dari Sugondo, di Istana Kemerdekaan.